Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya di MUI Sepekan, program yang menyajikan rangkuman berita-berita penting dan menarik dari Majelis Ulama Indonesia selama sepekan terakhir. Bersama saya Diva Putri Cahyadi, segera kita simak MUI Sepekan selengkapnya hanya di MUI TV, rujukan umat inspirasi dunia. Pemirsa MUI TV, kita masuk berita pertama. Majelis Ulama Indonesia tengah menelusuri temuan kandungan porsin atau zat yang berasal dari babi dalam sejumlah produk yang telah bersertifikasi halal. Temuan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat muslim dan memicu pertanyaan mengenai keakuratan proses sertifikasi halal yang selama ini diterapkan. MUI menyatakan akan melakukan investigasi menyeluruh untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan menjamin bahwa sertifikasi halal tetap menjadi standar yang dapat dipercaya oleh umat. Berikut liputannya. Menyikapi temuan dari BPJPH terkait dengan adanya porcine dalam 9 produk yang diuji lab, 7 diantaranya telah bersertifikat halal. Saya memberikan apresiasi atas langkah-langkah pengawasan yang dilakukan oleh BPJPH untuk menjamin produk halal di masyarakat ya, karena ini menjadi salah satu lubang di dalam penguatan jaminan produk halal. Di samping secara regulasi juga ada masalah, khususnya adanya aturan yang menyebutkan bahwa sertifikat halal itu berlaku sepanjang masa tanpa batas waktu. Tentu ini bisa berdampak kepada potensi terjadinya moral hazard dan juga rusaknya sistemnya. Karena itu butuh pengawasan secara terus-menerus. Nah, poin yang berikutnya, Majelis Ulama Indonesia melakukan telaahan pasca temuan ini. Setidaknya ada 8 kemungkinan ketika ada produk yang sudah bersertifikat halal tetapi di dalam uji lab ada unsur porcine yang itu jelas bertentangan dengan standar halal yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Temuan uji lab tersebut tentu akan menjadi bahan berharga di dalam proses telaahan ulang atau i'adatun nazar di dalam pembahasan fatwa di Majelis Ulama Indonesia. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Republik Indonesia, Hilman Latif, menekankan pentingnya kesiapan mental bagi seluruh petugas haji tahun 2025 dalam menghadapi tantangan berat di lapangan. Dalam arahannya, Dirjen PHU mengingatkan bahwa selain kemampuan teknis dan fisik, petugas juga harus memiliki ketangguhan emosional dan spiritual untuk memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji dengan prinsip pelayanan prima. Ini mayoritas yang bertugas di Makkah, kalau yang Madinah sudah di awal. Ini orientasi ini mengukuhkan kesamaan visi, kesamaan pandangan haji Indonesia akan dibawa untuk besok. Ya harus siap mental, jamaah saja sudah siap mentalnya, apalagi petugasnya. Dan petugasnya harus memiliki sebuah mental yang kuat, yang endurance juga, kemudian tahan banting, tapi juga kita amanahkan mampu menjaga emosi. Situasi di sana panas, manajemen hati, manajemen komunikasi harus ditata dengan baik. Tentu saja konsisten dan mengikuti arahan dari ketua-ketua tim yang sudah memberikan materi-materi pelatihan. Kita masuk berita selanjutnya. Aplikasi digital bernama Ustadku resmi diluncurkan sebagai platform yang mempermudah masyarakat dalam mengakses bimbingan keagamaan langsung dari ulama yang otoritatif dan terpercaya. Inovasi ini diharapkan menjadi solusi atas maraknya informasi keagamaan yang belum tentu valid di media sosial. Dengan menyediakan layanan konsultasi,
kajian interaktif dan konten dakwah dari para ustadz yang telah tersertifikasi oleh Majelis Ulama Indonesia. Ini niatnya adalah memberikan layanan pencerahan keagamaan, keislaman bagi umat Islam melalui platform digital, aplikasi. Sehingga masyarakat itu atau umat Islam dalam menikmati ataupun merasakan pemahaman keagamaannya tidak secara manual lagi, tapi bisa juga melalui platform digital. Jadi kalau mencari ustadz tidak bertanya ke temannya, atau itu kan manual ya. Jadi ini yang lebih digital gitu, teraplikasi. Jadi lebih melek digital, lebih modern dan lebih memudahkan. Ya kendalanya biasa, namanya alih teknologi dari manual ke digital. Tapi semua pasti ada formulanya. Nah itu sedang kami perbaiki pelan-pelan sambil memperhatikan masukan dari para umat dan masyarakat. Jadi dengan masuknya para ustadz, para kiai, para pengajar, para dai itu ke platform digital, tentu ini akan meningkatkan literasi keislaman bagi masyarakat dimensi digital. Satu itu, dari masyarakat itu memiliki pilihan yang banyak di platform digital, termasuk platform dakwah, platform ceramah keagamaan. Sehingga masyarakat itu makin religius dan makin berkualitas kehidupan agama dan bangsanya. Pemirsa MUI TV, dalam rangkaian Festival Syawal 2025, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia menegaskan fokus utamanya pada peningkatan kesadaran dan percepatan sertifikasi halal untuk sektor penggilingan daging. Langkah ini diambil menyusul tingginya permintaan produk olahan daging yang halal dan higienis, serta pentingnya memastikan rantai produksi memenuhi standar syariah. Melalui festival ini, LPPOM MUI juga mengajak pelaku usaha untuk lebih produktif dalam memproses sertifikasi guna menjamin kepercayaan konsumen muslim di seluruh Indonesia. Kami baru selesai melaksanakan acara puncak Festival Syawal oleh LPPOM. Festival Syawal tahun ini adalah sudah menginjakkan di tahun kelima, dan pada tahun ini kami fokus pada sertifikasi halal untuk penggilingan daging. Jadi memperkuat halal dari hulu, karena penggilingan daging ini menjadi satu titik yang perlu juga kita perhatikan, karena daging yang halal tidak cukup kalau ternyata digiling pada menggunakan alat penggilingan yang punya peluang tercampur antara yang halal dengan tidak halal. Oleh karena itu menjadi perhatian khusus kami, dan pengguna dari daging giling yang penggilingan dagingnya itu banyak tersebar di mana-mana, itu cukup besar. Artinya kalau penggilingan daging ini tidak bisa dijamin kehalalannya, maka penggunanya akan mengalami juga kesulitan untuk memproses sertifikasi halalnya. Kira-kira seperti itu. Pemirsa, wisata edukatif ke Italia kini tak hanya menawarkan keindahan arsitektur dan seni klasik, tetapi juga membuka wawasan tentang kontribusi dunia Islam dalam sejarah Eropa, khususnya melalui kajian intelektual di masa keemasan peradaban Islam. Sejumlah situs bersejarah di kota-kota seperti Palermo dan Venesia menjadi bukti interaksi erat antara dunia Islam dan Barat, yang melahirkan perkembangan ilmu pengetahuan, filsafat, dan kebudayaan. Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam MUI Sepekan pada episode kali ini. Akhir kata, saya Diva Putri Cahyadi, mewakili seluruh kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Tetap saksikan MUI Sepekan hanya di MUI TV, rujukan umat inspirasi dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau bepergian atau melakukan traveling. Pertama adalah niat, bahwa niat ini adalah untuk kita mensyukuri dan mengagumi ciptaan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya adalah cuaca. Penting sekali untuk siapkan cuacanya seperti apa, terutama di destinasi yang akan kita kunjungi, ya. Supaya apa? Pertama harus menyiapkan pakaiannya yang pas. Jangan sampai kita di cuaca winter misalnya kita tidak menyiapkan baju-baju yang pakaian yang pas untuk masalah itu. Nah, kemudian yang berikutnya dalam hal cuaca ini penting untuk kita itu menyiapkan kopernya. Nah, biasanya koper-koper yang kita perlukan ini kan harus menyesuaikan dalam cuaca apa kita akan melakukan traveling itu.
Nah, yang berikutnya lagi yang perlu disiapin adalah peralatan ibadah. Karena bagaimanapun kita traveling, jangan lupain ibadah, guys. Peralatan ibadah itu maksudnya pertama kita harus tahu ilmunya nih, tata cara untuk kita melakukan wudhu, gitu, melakukan tayamum, kemudian tata cara kita sholat. Ya, berikutnya adalah terkait dengan makanan nih, guys. Makanan ini menjadi hal penting untuk disiapkan saat kita traveling. Pertama, makanan saat kita mau melakukan traveling di tempat-tempat yang mungkin agak susah kita mencari makanan yang halal misalnya, ya kita harus siap-siap nih. Misalnya dari rumah nih, dari rumah kita harus udah mulai bekal makanan-makanan apa yang bisa kita bekelin gitu ya. Nah, ketika di pesawat kita itu bisa sebenarnya ketika kita booking tiket itu kita pesan kepada maskapai untuk makanan yang sesuai dengan kebutuhan kita, misalnya untuk vegan, vegetarian atau muslim meal biasanya seperti itu. Itu maskapai penerbangan akan memberikan informasi dan memberikan pelayanan supaya apa yang kita makan selama di pesawat itu betul-betul sesuai dengan keyakinan kita. Yang berikutnya adalah dokumentasi. Nah, ini juga menjadi penting. Nah, misalnya kapasitas memori yang ada di handphone kita. Nah, itu perlu untuk dikosongin dulu tuh. Jangan sampai kita cekrek kemudian kita melakukan perekaman, kapasitasnya nggak nyampe gitu ya, penuh.